Ada teori, jika kau ingin memporak-porandakan suatu bangsa di suatu negeri dengan biaya yang kecil, lagi murah, maka pertama kali yang perlu dikerjakan, buatlah bangsa di negeri tersebut alergi pada adat dan budayanya sendiri. Dan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat, sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Pola yang diterapkan oleh Pak Alawi itu sama atau bahasa Jawanya jiplek-plek dengan pola yang diterapkan oleh kolonial penjajah Belanda. Ada yang mengatakan ya wajar karena yang membawa orang-orang Yaman eksodus ke Nusantara itu ya orang-orang Belanda, diperkuat dengan Utsman bin Yahya dijadikan mufti Batavia. Ini sejarah dan tidak bisa dibantah oleh mereka Pak Alawi. Ini membuktikan bahwa Pak Alawi itu anteknya Belanda, anteknya penjajah. Bahkan yang diterapkan oleh kolonial Belanda itu dipraktekkan hari ini. Ini memang bikin peradaban Nusantara itu menjadi rusak. Ya, ini salah satu ilmu untuk mendeteksi bahwa Pak Alawi itu merusak peradaban. Termasuk mempraktekkan atau bikin jalan untuk merusak peradaban di Nusantara. Jika kau, ini ada teori, jika kau ingin memporak-porandakan suatu bangsa di suatu negeri dengan biaya yang kecil, lagi murah, maka pertama kali yang perlu dikerjakan, buatlah bangsa di negeri tersebut alergi pada adat dan budayanya sendiri. Dan mereka sudah bisa mempraktekkan itu semua. Untuk menghancurkan suatu negeri ya cukup buat bangsa itu alergi terhadap adat dan budayanya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, rendahkan martabat leluhurnya. Dan mereka mempraktekkan bagaimana mencaci maki kiai-kiai pribumi. Itu sudah diterapkan. Mereka mengatakan Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan namanya si Imad itu sangat tahkir, menghinakan. Kiai Said Agil Sirot, wah ngeri. Kiai Ma'ruf Amin dengan sebutan hewan berkaki 4. Ini luar biasa. Itu loh, itu yang kedua. Jadi merendahkan martabat leluhurnya. Belum lagi almarhum Gus Dur, Masya Allah. Terus yang dipubliskan oleh mereka adalah bani mereka sendiri. Habib ini, Habib itu. Wah, Mi'raj sehari semalam 70 kali. Oh, bisa orang yang sakit seketika sembuh. Wah, seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, hancurkan generasi dimulai dari mengadu domba dan membelokkan sejarah. Ini sudah dipraktikkan oleh mereka. Yang mengadu domba siapa? Yang mempraktikkan mempersekusi siapa? Saya bertanya. Silakan dijawab. Nah, ini salah satu indikasi bahwa mereka menerapkan pola-pola kolonial
Belanda. Adapun salah satu tanda bangsa negeri tersebut telah lemah dan rapuh kekuatannya karena telah terpisah-pisah jadi beberapa golongan, maka dapat dilihat dari generasi fasih memuji-muji kelebihan bangsa asing di luar bangsanya sendiri, dan di sisi lain mereka gagap dan gugup untuk meriwayatkan keagungan sejarah leluhurnya sendiri. Hari ini kita semua ngelus dodo, kalau bahasa Jawanya. Ternyuh pada saat memuji Habib ini, Habib itu. Mereka fasih, generasi bangsa kita. Tapi pada saat memuji leluhurnya, mereka pelo, gugup, gagap. Ini fakta. Silahkan dipikir sendiri. Benarlah apa yang dituturkan oleh para hukama. Ahli hikmah sudah menyebutkan, sudah mengingatkan kepada kita semua. Idza aradta an tahdima hadaratan fahunaka salasu wasailin. Al-awwalu hadamul usrati, wasani wahadamut ta'limi, wasalis wa isqatul qudwati. Jika Anda ingin menghancurkan sebuah peradaban, maka ada 3 cara melakukannya, yaitu dengan merusak pertama rumah tangga, rusak rumah tangganya, rusaklah rumah tangganya. Terus yang kedua pendidikan, terus yang ketiga panutan, rumah tangganya, PDPRT, ART-nya, rusak. Terus pendidikannya rusak, panutannya rusak, rusaklah, pasti hancur peradaban itu. Kai tahdimal usrati fa'alaika bitawiri dauril ummi faja'alha tahjila biwasfiha robbata mangzilin. Untuk merusak rumah tangga, Anda harus merubah peran seorang ibu. Buatlah dia malu berstatus sebagai ibu rumah tangga, maka hancur rumah tangga. Kai tahdimat ta'lim fa'alaika bil mu'allim falataj'allahu ahammiyatan bil mujtami' wa qallil mim makanatihi hatta yahtaqirahu tullabuhu. Agar pendidikan bisa rusak, Anda harus merusak para guru. Jangan biarkan guru punya peran di tengah masyarakat dan kurangi eksistensinya sehingga para murid melecehkannya. Hari ini kita semua merasakan bagaimana majelis habaib yang nol ilmu, isinya sholawatan kesana kemari, itu melarak ramai, bisa menghipnotis generasi-generasi bangsa kita. Dan majelis-majelis ulama pribumi yang betul-betul syarat dengan ilmu itu sepi, guys. Kabur semua. Dan ini fakta. Suatu ketika mereka mengunggulkan Habib ini luar biasa. Tapi suatu ketika menghina seorang kiai. Ini terjadi hari ini di Indonesia, di Nusantara. Ini harus betul-betul kita waspadai gerakan-gerakan ini. Itu kaitas kutul kutbah fa'alaika bil ulama ilmu fakirin fat'ain fihim wa qallil min sya'nihim wa syakkik fihim hatta la yasma'u wa la yaqtadi bihim ahadun. Supaya bisa merusak panutan, Anda harus merusak para ulama. Rusaklah reputasi dan kurangi peran mereka. Reputasinya rusak. Ulama ini seringkali kita mendengarkan para habaib mencap ulama-ulama kita dengan sebutan ulama atau ulama yang jelek. Syiah, anak cucunya Dajjal, gampang sekali itu mereka seperti itu. Terus kurangi perannya.
Nah, mereka serta hilangkan kepercayaan umat terhadap mereka, sehingga akhirnya tidak ada lagi yang mau mendengar dan meneladani mereka. Setiap dari kita yang sekarang ini adalah termasuk generasi. Hanya saja sebagian ada yang bertanggung jawab, ada juga yang mengambil peran, dan ada pula yang tidak mengambil keduanya. Biasanya ini orang cenderung suka menyalah-nyalahkan, bahkan tidak segan-segan menghina. Makanya hari ini, semenjak tesisnya Kiai Imaduddin yang meneliti kesohihan nasab Ba'alawi, dan ternyata banyak celah, banyak masalah yang ada di nasab Ba'alawi, dan ini membuktikan banyak sekali saudara-saudara kita yang mendukung, terus banyak juga yang menolak, banyak juga yang diam diri tanpa ada reaksi. Padahal ini adalah ilmu yang harus kita kawal. Kita beruntung punya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Malah ada yang memanggilnya si Imad. Naudzubillah min dzalik. Ini generasi yang mendukung kolonial ini, penjajah. Makanya lewat channel YouTube ini saya menghimbau, mari kita sadar. Saya tidak mengajarkan kebencian. Saya tidak mengajarkan kalian untuk membenci Habaib, tidak. Tapi ingat, pola yang diterapkan Habaib hari ini itu sama dengan pola yang diterapkan kolonial Belanda. Contoh yang real di depan mata kita, yang mempraktekkan persekusi siapa? Terus yang mempersekusi siapa? Loh, yang meninggal di KM 50 siapa? Pribumi itu. Karena diprovokasi oleh para habaib. Terus mereka semangat untuk jihad. Naudzubillah min dzalik. Ini betul-betul bahaya. Seumpama kita berdiam diri hari ini, kita harus bersuara, kita harus bangkit. Bahwa mereka ternyata masalah. Dalam segi nasab masalah, dalam segi akhlak masalah, dalam segi haliah perilaku juga masalah. Ternyata mereka kompak, yang kasar, yang kalem, yang ngeri, guys. Ngeri. Ini menjadi warning kita semua. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.